Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saya akan bacakan di dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya berbunyi seperti ini dalam Textus Receptus atau Alkitab, bahasa asli dalam bahasa Yunani. Apokalipsis Iesu Christu en edoken auto o theos deisai tois dolois auto ade genestai en tachei kai ese manen apostelas dia to angelo auto to dolo auto Yohane. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sengaja membaca Wahyu 1 ayat 1 ini dengan dua bahasa. Yang pertama adalah terjemahan dari Lai, yaitu terjemahan baru bahasa Indonesia, dan kedua dari sumber penterjemahan atau the original Bible language dari bahasa Greek. Wahyu pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kata apokalipsis. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu itu berarti apokalipsis. Apokalipsis ini artinya penyingkapan atau pembukaan atau penyataan rahasia yang sebelumnya belum diketahui. Jadi kitab Wahyu itu dimaksudkan adalah bahwa Allah ingin sekali menyingkapkan rahasianya daripada menutupi rahasia tersebut. Allah mau menyatakan kehendaknya kepada kita manusia. Kalau kita membaca kitab Kejadian artinya beresit atau permulaan. Segala permulaan dari rencana penciptaan. Lalu kitab Wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab kita. Kitab yang ke-66. Kitab ini artinya apokalipsis. Jadi dari awal Allah membuat rencana keselamatannya dan menutup dengan kitab Wahyu, yaitu kitab yang menyatakan, yang membuka, unveiling dari misteri, dari rencana Allah. Jadi setiap kali Anda membaca kitab Wahyu, ingatlah di dalam kepalamu bahwa Allah mau menyatakan daripada menutupi segala sesuatu. Dia adalah Allah yang membukakan, Allah menyingkapkan dirinya kepada ciptaannya. Dalam perjanjian baru, apokalipsis selalu berarti bahwa kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk menyingkapkan dirinya kepada ciptaannya. Maka kita mengerti tentang kata revelation ini. Nah, saudara, Allah menyingkapkan, kalau kita melihat dalam sejarah dunia ini, sejarah beriman kita, Allah menyingkapkan secara progresif
Allah menyingkapkan secara pelan-pelan. Lalu juga ada penyingkapan Allah yang secara langsung kepada generasi atau orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari Dia. Kalau engkau mencari Dia dengan sungguh-sungguh, membuat ketetapan hati bahwa engkau ingin mencari Allah di dalam hidupmu, maka segala pengajaran firman Allah itu akan dibukakan kepadamu dalam kesetiaanmu untuk belajar sound doctrine. Jadi saudara, banyak sekali rencana-rencana Allah dan misteri-misteri Allah yang perlu kita pelajari, saudara. Memang kita tidak akan mengerti sepenuhnya simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu. Bukan itu tujuan utama Allah menyingkapkannya, tetapi tujuan utama Allah adalah menyingkapkan poin-poin yang penting di dalam seluruh perjalanan kekristenan kita. Bagaimana the future atau masa depan kita Allah sudah menyediakannya. Jadi di kitab Kejadian, Beresit, kita menemukan rencana awal penciptaan Allah. Lalu di kitab Wahyu kita menemukan rencana masa depan orang percaya. Bukankah kita mempunyai Allah yang baik? Dia Allah yang memulai dan juga Dia Allah yang mengakhiri. Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, engkau mengenal Allah, bukan Allah yang membuat misteri dalam hidupmu, tapi Allah yang menyatakan sesuatu di dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, cuman persoalannya di dalam hidup kita. Kita begitu banyak mengalami kesulitan untuk memahami firman Tuhan. Mengapa kita sulit memahami firman Tuhan? Mengapa banyak orang menafsir firman Tuhan secara alegoris? Banyak orang memahami firman Tuhan bahkan di luar yang firman Tuhan sampaikan. Mereka lebih senang dengan nubuatan. Mereka lebih senang dengan penglihatan. Mimpi-mimpi. Berkata, Tuhan bicara kepada saya. Mereka berkata bahwa Tuhan mewahyukan sesuatu padanya. Ini sebenarnya bukan sedang menyampaikan firman Tuhan. Engkau sedang menyangkal firman Tuhan. Kalau Tuhan memberikan buku pewahyuannya dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita harus menghormati firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan itulah yang menjadi standar, yang menjadi dasar, yang menjadi finalisasi dari semua rencana Allah. Allah tidak mungkin berbicara di luar firman-Nya. Mengapa kita sulit, saudara? Karena kita tidak memiliki kerinduan. We are unwilling to study, to know God, and to submit in obedience. Ya, jadi kita ini kadang-kadang kita kurang ketaatan kita kepada Tuhan. Kita menjadikan diri kita sendiri sebagai orang yang sok tahu, sebagai orang yang rasa-rasanya mengetahui segala sesuatu. Sehingga kita merasa kita tidak membutuhkan Allah. Kita tidak memiliki sebuah hasrat untuk belajar firman Tuhan. We are more interested in other pursuit than in seeking God through His revealed word of life. Jadi kita lebih suka kepada hal-hal lain. Kita lebih meluangkan waktu untuk mencari kesenangan-kesenangan pribadi kita. Katanya kita mengasihi Yesus, tapi nyatanya kita melalaikan untuk mendengar suaranya. Dari mana suaranya kita dengar? Dari firman Tuhan. Jadi ini menunjukkan apa itu kekurangan-kekurangan kita. Menunjukkan bagaimana kita tidak mau tunduk sepenuhnya di dalam firman Tuhan. Makanya kitab Wahyu menjadi kitab yang sulit untuk dipahami. Karena kitab ini tidak pernah dibahas, karena kitab ini tidak pernah dijelaskan, karena tidak ada kerinduan
dari hamba-hambanya untuk mempelajari kitab Wahyu. Padahal keseluruhan rencana Allah dinyatakan di sana. Saudara, orang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kesenangan pribadinya, berjam-jam mungkin di depan televisi, berjam-jam di depan sosial media, dan kita katakan, I don't have time to read God's word. I don't have time to study God's word. Padahal persoalannya itu bukanlah persoalan waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya saya menyampaikan hal-hal ini untuk menyatakan kepada kita, terjadi sebuah gap yang besar. Kesulitan kita memahami firman Tuhan itu bukan menjadi masalah Allah, tetapi menjadi our own problem. Masalah kita sendiri. Akhirnya di luar banyak sekali yang mengajarkan pengajaran-pengajaran Wahyu yang kacau sekali. Kitab Wahyu diajarkan dengan cara-cara yang merendahkan Alkitab. Tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip Tuhan dengan benar. Bahkan mereka tidak membaca dan mempelajari kitab itu, menjelaskan dengan cara mereka sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bersiaplah saudara, kalau engkau membaca kitab Wahyu, maka taruh di dalam pikiranmu, Allah mau menyingkapkan rahasianya kepada kita. Paulus katakan Allah menyatakan misteri kerajaannya. Jadi ini adalah antitesis dari misteri, yaitu revelation. Misteri itu sesuatu yang sebenarnya belum diungkapkan. Tapi ketika kita belajar Wahyu atau kitab Wahyu, Allah mau membukakannya. Kitab Wahyu pertama-tama dimulai tadi dengan kata apokalipsis Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi maksudnya apa? Yesus Kristus sekarang dia akan membukakan rahasianya kepada kita. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau rindu mendengar suara Tuhan? Kembalilah kepada Alkitab. Percayalah wahyu Tuhan yang tidak berubah itu. Jangan dengar nubuatan-nubuatan yang palsu. Jangan dengar mimpi-mimpi yang palsu. Jangan dengar penglihatan-penglihatan palsu. Bahkan bahasa roh lalu ditafsirkan. Saya mendapat suara Tuhan. Saya mendapat kata-kata Tuhan. Sehingga akhirnya kata-kata ini menjadi kontroversi. Bukankah sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ada di sekitar kita? Bagaimana orang menjadi kontroversi karena mereka mempercayai pemikirannya sendiri daripada mereka mempercayai Allah. Jadi saudara, kerinduan kita sebenarnya itu adalah mencari sound doctrine. Taruhkan di dalam hidupmu. Kalau engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Kalau engkau melakukan kebenaran, maka semakin lama engkau semakin mendekat kepada terang Kristus. Saudara, di sini dinyatakan dengan jelas tadi apokalipsis Yesus Kristus. Jadi dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus itu adalah pusatnya. Tapi kita perlu bertanya di sini, bila dikatakan tadi apokalipsis Yesus Kristus, apakah di sini Yesus bersifat subjektif genitif? Artinya, apakah Yesus di sini bersifat sumber daripada revelation itu, atau Yesus di sini dikatakan sebagai objektif genetif? Apakah pewahyuan ini berbicara tentang Yesus? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita membaca kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1 berkata, inilah wahyu Yesus Kristus. Apokalipsis Yesus Kristus. Jadi apa maksudnya? Apakah pewahyuan ini bicara tentang Yesus adalah sumber dari pewahyuan tersebut, atau kitab Wahyu ini bicara tentang
pewahyuan itu mengenai Yesus. Saya menyatakan bahwa sebenarnya bila Yesus terlibat dalam pewahyuan, maka 3 hal itu seharusnya terjadi. Bahwa Yesus adalah sumber pewahyuan tersebut. Yang kedua, Yesus adalah objek pewahyuan tersebut. Jadi sudah memenuhi tadi. Selain subjektif, genitif, jadi Yesus adalah sumber daripada pewahyuan tersebut, maka Yesus juga adalah objek daripada revelation tersebut. Objektif, genitif. Jadi 2 hal ini sudah terpenuhi. Kemudian hal yang ketiga adalah ketika Yesus menjadi manusia. Itu adalah pewahyuan Allah yang terbesar bagi manusia. Jadi Yesus itu adalah pewahyuan yang penuh diri Allah kepada manusia. Orang tidak bisa datang kepada Allah. Allah terlalu kudus, Allah terlalu besar. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Kemuliaan Allah terlalu besar, kita terlalu kecil. Saudara, surga itu adalah tempat kemuliaan Allah dan tidak ada orang yang mampu bertahan di hadapan Bapa. Itu sebabnya Anak Allah menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, itu adalah jalan yang sempurna untuk mengenal Bapa di surga. Mengenal siapakah pencipta. Yesus katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika dikatakan apokalipsis Yesus Kristus atau dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus, berarti Yesus adalah sumber daripada pewahyuan ini. Saudara, seluruh sumber pewahyuan kita datangnya harus dari Tuhan. Tidak boleh datang dari pikiran-pikiranmu. Makanya Alkitab harus menjadi ukuran, harus menjadi kanon, harus menjadi tongkat pengukur, harus menjadi sebuah standar yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Kalau ada orang yang bicara di luar Alkitab, engkau akan katakan bahwa apa yang dia sampaikan bukan dari Tuhan. Berarti itu sesat, saudara. Jangan dengarkan perkataan tersebut. Makanya kehidupan Kristen adalah belajar menyelidiki sound doctrine. Dia adalah the source of sound doctrine. He is the source of sound doctrine. He is the object of sound doctrine. Jadi semua pewahyuan-pewahyuan itu bicara tentang Yesus. Tidak bicara tentang diri kita. Saya tidak mengajarkan sound doctrine untuk bicara tentang Wanda Dumais. Saya mengajarkan sound doctrine untuk membawa engkau mengerti siapakah Yesus. Karena sound doctrine itu adalah ajaran dari Yesus. Bisa diuji pengajaran-pengajaran Yesus. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Ini kata-kata Yesus. Jadi jangan hanya katakan aku mengasihi engkau Yesus. Orang banyak nyanyi-nyanyi aku mengasihi Yesus. Sekarang saya tanya, buktikan kalau engkau mengasihi Yesus. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus itu bukan mengasihi penglihatan. Kalau mengasihi Yesus, engkau masih percaya itu, ngeroh itu. Bagaimana hidupmu bisa tertanam di dalam pengajaran yang benar. Bisa mengerti dan mengasihi Yesus dengan penuh. Inilah terjadi paradoks, saudara. Orang bilang saya mengasihi Yesus, tapi dia sendiri tidak cinta untuk belajar sound doktrinnya Yesus, revelationnya Yesus. Dan Yesus itu adalah objek daripada revelation. Ingat, yang ketiga, sekali lagi, Yesus itu adalah penyingkapan pewahyuan Allah kepada manusia. Kedatangan dia sebagai manusia, inkarnasi itu adalah menyatakan Allah kepada manusia. Kita mempunyai hal tersebut. Makanya ketika Yesus datang sebagai manusia, dia mengajarkan sound doktrinnya. Sound doktrinnya dipahami oleh para rasul, lalu dituliskan sebagai
Alkitab, dan Alkitab itu terpelihara sampai hari ini. Nah, saudara, saya mau menjelaskan bagian ini dulu. Dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih mendalam. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.